Nah, kalau menurut saya itu ya, kalau melihat ini, itu santri itu sebetulnya tidak harus pesantren. Tapi santri itu juga ada model santri Sunan Ngampel, ada model santri Sunan Kalijogo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang minulya yang terhormat para pimpinan PCNU Kota Pekalongan, Mustasyar, Syuriah, Tanfidiyah, juga para pimpinan di Badan Otonom di lingkungan Nahdlatul Ulama, ada Muslimat, ada Fatayat, ada Ansor, ada yang lainnya, mungkin ada Ibnu, ada IPPNU yang hadir di malam hari ini. Wabil khusus Romo Kiai Haji Zainuri ingkang saestu kawula hormati, Kiai Abdul Mafakhir, ada kawan saya yang sedang di toilet, Pak Kiai Zakaria. Ini kawan saya dulu di Ghazaliyah di Sarang, beliau satu kelas dengan saya. Beliau biasanya juara-juara kelas, makanya cepat sekali jadi Rois Suriah. Ini luar biasa Kiai Zakaria ini. Ada Pak Kiai Muhtaram ingkang saestu kawula hormati, pimpinan Tanfidiyah. Adik kawula Kiai Hilmi menika adiknya istri saya Yogyakarta, menika adik istri kawula Gus Hilmi, anggota DPD RI dari Jawa Tengah, suara terbanyak di Jawa Tengah, luar biasa ini Gus Hilmi. DIY Jawa Tengah, mohon maaf, dari DIY. Santri semuanya yang saya hormati, saya ingin cerita-cerita saja, semoga bisa menginspirasi kita tentang santri-santri ini ya. Yang salah satu yang paling berpengaruh santri itu adalah Sunan Ampel ya, sangat-sangat berpengaruh Sunan Ampel itu. Beliau dididik dari awal memang pendidikan yang Islam yang sangat kuat. Sunan Ngampel itu tidak mengenal Indonesia kecuali sudah besar, karena datang ke Indonesia beliau sudah besar. Saya kepingin menelusuri kapan-kapan Sunan Ngampel ini, karena beliau lahir di Cempasan, karena bapaknya di sana. Bibinya kebetulan jadi istrinya Brawijaya. Jadi dia datang, atau beliau Sunan Ngampel datang ke Jawa ini untuk mencari bibinya. Tapi beliau besar tidak di Indonesia, karena itu beliau tidak pandai di dalam bahasa Jawa, sastra Jawa tidak pintar. Ini Sunan Ngampel, tapi mendidik putra-putranya untuk pintar sastra Jawa. Maka lahir Sunan Bonang dan seterusnya, itu didikan dari Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri sudah terlalu matang untuk belajar sastra Jawa. Ini Sunan Ampel. Kita punya laut namanya Natuna ya, punya laut sana di Kepri, Kepulauan Riau. Itu paling terdepan, dekat dengan Vietnam. Karena menurut cerita Cempo itu ada di Vietnam, dan itu kalau katanya, saya tanya kemarin, saya dapat tamu dari Kepri itu, perjalanan laut itu hanya sekitar 3 jam. Itu berarti ya tidak terlalu, itu sampai, maka saya membayangkan dulu Sunan Ngampel datang ke Indonesia itu mungkin melewati Natuna, karena dekat melalui Natuna itu ya.
saya punya rencana untuk datang ke Natuna sana, karena kebetulan punya kawan-kawan yang di Kepri. Saya niati kepingin menelusuri dulu ceritanya Sunan Ngampel kok bisa sampai datang ke Indonesia itu lewat mana. Itu menurut dugaan besar saya itu dulu melewati wilayah-wilayah Natuna itu, Kepri itu, karena paling dekat dengan Vietnam, sekitar 3 jam melalui lautan. Nah, Sunan Ampel itu menurut cerita dulu pernah tinggal di Porong, ikut bagian dari Majapahit, karena begitu tahu bahwa beliau adalah keponakan istrinya, beliau kemudian diangkat bagian dari pemerintahan di Majapahit, tinggalnya di Porong menurut cerita. Merasa kurang berhasil berdakwah di tingkat pemerintahan, beliau minta untuk diberi kesempatan membuat pesantren di Ampel Dinta. Nah, dari situlah cikal bakal lahirnya santri. Untuk pertama kalinya ada yang namanya peran santri di Pulau Jawa terutama. Itu ada di Ngampel. Di Ngampel ini. Santri itu dulu ada yang bilang dari bahasa Sangsekerta, ada yang bilang dari kata cantrik. Yang jelas ada tokoh agamanya, lalu ada muridnya, dan itu diadopsi oleh Sunan Ngampel. Maka ada pesantren, ada santri, ada kiainya, ada santrinya, lalu tempat asramanya namanya pesantren. Maka model pendidikan Sunan Ngampel ini untuk pertama kali, kalau saya kira-kira ya, saya tidak tahu secara persis, tapi mencoba untuk merekonstruksi itu ya mulai dari sini. Maka hampir semua pendakwah-pendakwah di Jawa itu alumni dari pesantrennya Sunan Ngampel. Nah, jadi identik yang namanya santri itu identik dengan kiai, identik dengan pesantren, ngaji nang pondok itu. Dan pengaruhnya besar sekali. Karena yang namanya santri itu kemudian karena hidup di pesantren, hidup di lingkungan yang terbatas, sehingga model Islamnya itu ya benar-benar Islam, sehingga sering disebut santri itu kira-kira Islamnya 100% lah. Nah, kemudian itu orang pertama yang punya pengaruh besar tentang santri. Nah, orang yang kedua itu adalah Sunan Kalijogo. Menurut cerita, Sunan Ngampel itu lahir tahun 1401, berarti 1400-an lah ya. Wafat tahun 1480-an. Berarti kurun waktu itu antara 1400 sampai 1480 itu adalah pembentukan pesantren-pesantren, pembentukan komunitas-komunitas yang 100% muslim. Bukan hanya KTP, tapi amaliyahnya itu menunjukkan bahwa mereka ini memang benar-benar muslim. Dan itu ditandai dengan lahirnya Demak. Maka Demak itu menjadi kerajaan Islam yang cirinya itu 100% santri. Kira-kira Demak itu. Nah, kemudian tahun 1450-an, 50 tahun kemudian, tidak lagi berguru kepada Sunan Ngampel, tapi berguru kepada muridnya Sunan Ngampel. Karena Sunan Ngampel punya murid anaknya sendiri, Sunan Bonang. Nah, Sunan Bonang ini sudah pinten sastra Jawa, bisa memainkan wayang, lagu Jawa itu apa jenenge? Itu sudah bisa. Sunan Bonang itu sudah bisa. Itu punya murid Sunan Kalijogo. Nah, orang yang berpengaruh nomor 2 di Jawa ini setelah Sunan Ngampel itu adalah Sunan Kalijogo. Usianya menurut catatan Sunan Kalijogo itu usianya panjang sekali, 100 tahunan. Dan setahu saya Sunan Kalijogo itu tidak punya pesantren.
Karena Sunan Kalijogo itu terkenal dengan melaku-melaku, penggaweannya melaku-melaku. Tapi jangan dipahami seperti jamaah tablek, mohon maaf ya. Benar-benar suka jalan-jalan. Nah, yang mengislamkan pedalaman itu Sunan Kalijogo. Tidak bercirikan pesantren. Tidak bercirikan pesantren. Menangi banyak kerajaan, termasuk kerajaan Pajang, termasuk kerajaan Panembahan Senopati pertama, itu konon Sunan Kalijogo itu menangi. Termasuk karyanya diantaranya Grebeg Muludan. Nah, karena ada Sunan Kalijogo ini, sebetulnya santri itu kemudian terbelah menjadi dua. Ada santri yang model pesantren, ono santri yang modelnya priayi dan seterusnya itu banyak bupati-bupati tumenggung-tumenggung yang masuk Islam itu bukan karena dia dididik di pesantren, tapi karena dididik oleh Sunan Kalijogo, termasuk Sultan Agung dan seterusnya. Nah, kalau menurut saya itu ya, kalau melihat ini, itu santri itu sebetulnya tidak harus pesantren. Tapi santri itu juga ada model santri Sunan Ngampel, ada model santri Sunan Kalijogo. Santri jalan-jalan. Maka saya berharap ada yang bisa menyantrikan Megawati. Itu kira-kira. Ada yang bahkan kalau perlu menyantrikan Bu Sukmawati yang suka bikin puisi yang aneh-aneh itu. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Itu harus ada yang punya tugas seperti Sunan Kalijogo. Jadi santri itu ternyata maknanya itu luas sekali. Dan pengaruhnya Sunan Kalijogo itu juga luar biasa, tidak kalah pengaruhnya seperti Sunan Ngampel. Maka kalau Demak itu adalah kerajaannya Ngampel, Mataram itu adalah kerajaannya Sunan Kalijogo, maka tipenya juga berbeda. Jangan disamakan. Demak itu 100% Muslim, nek Jogja iki bentuknya untuk abangan sithik-sithik. Itu. Permasalahannya adalah setelah Sunan Kalijogo itu tidak ada, beberapa saat kemudian Belanda itu datang ke Indonesia sehingga mencoba untuk mempertentangkan. Maka lahir tahun 1960 Clifford Guest gitu ya, membikin semakin tajam antara muridnya Sunan Ampel dengan Sunan Kalijogo dengan gaya mendikotomi antara santri, priayi dan abangan. Setelah 350 tahun sing abangan itu dipreteli. Kalau kita bayangkan seperti tadi disampaikan Gus Hilmi, bayangkan Sultan Agung, bayangkan Pangeran Diponegoro, itu lebih kepada Sunan Kalijogo sebetulnya. Itu ora iso nek disebut abangan ki jane ora iso. Benar-benar tidak bisa kalau disebut kayak Bu Sukmawati wis adoh tenan. Dan benar-benar tidak seperti itu. Sinten Pangeran Diponegoro dengan Sultan Agung. Itu mestinya seperti itu. Kerajaan Mataram itu mestinya seperti itu. Nggak tahu kalau yang sekarang ini raja yang agak aneh-aneh dikit itu kan, raja sekarang itu ya mungkin karena ada pengaruh 350 tahun Belanda, sehingga kemudian antropolog tadi itu kemudian menyebut ini. Nah, sejak saat itulah kemudian mulai dihadap-hadapkan koyo-koyo nek santri iku ora abangan, nek abangan dudu santri. Dan itu kemunduran menurut saya. Itu sama dengan mencoba mempertentangkan antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Ngampel.
Makanya saya senang terus terang dengan Habib Lutfi, itu saya senang. Kenapa? Karena menurut saya Habib Lutfi, ayah saya Kiai Haji Maimun Zubair, itu sebetulnya kepingin kembali meraketkan antara murid-muridnya Sunan Ngampel dengan Sunan Kalijogo. Mbok piye wae Bu Megawati itu Muslim. Kalau kemudian cirinya agak aneh, ya memang Kalijogo itu begitu. Ya gimana ya? Ono Sunan Geseng, Masya Allah, ono Sunan Geseng itu nggak mungkin model-model Sunan Ngampel itu mesti bentuk-bentuk Sunan Kalijogo, mesti itu. Ano anggap aja, siapa? Sujiwo Tejo anggap rodok keblinger-blinger sithik iki rodok senewene muridnya Sunan Kalijogo sing rodok senewen-senewen nih. Kira-kira gitu itu, kalau saya pandang itu. Nah, menurut saya tantangan sekarang itu diantaranya adalah bagaimana meraketkan kembali wilayah-wilayah yang dulu pernah sebetulnya itu akrab, tapi karena dipisahkan sejarah 350 tahun oleh Belanda dan pemisahan antara santri dan abangan yang kemudian itu berbahaya sekali menurut saya itu. Nah kemudian ini ya, setelah itu ada yang namanya Kemenak, Kementerian Agama. Kementerian Agama itu ada namanya Direktorat Pesantren. Arep ngopeni pesantren. Isine mengakui ijazahnya, ya, memberi bantuan. Ini kan semuanya butuh kriteria. Karena kalau nggak ada kriteria, angger wong ngelbono proposal iso dikei bantuan. Akibatnya apa? Kemenak itu lalu bikin kriteria. Sing jenenge pesantren itu apa toh? Sing jenenge santri iki apa? Maka dibikin kriteria. Kriteria itu di satu sisi baik. Kenapa? Karena bantuannya tepat sasaran. Tapi di sisi satu yang lain itu sebetulnya agak menyalahi untuk mengumpulkan antara muridnya Sunan Ngampel dengan Sunan Kalijogo. Karena kriterianya kemudian begini. Sing jenenge pesantren, santriku siji ana kiyaine. Ya. Oke lah kalau itu, namanya santri kudu ana kiyaine. Sing siji Sunan Ngampel, sing sijine Sunan Kalijogo. Loro santrine, oke lah. Telu ana asramane. Ini tidak kriterianya Sunan Kalijogo. Ini khas kriteria Sunan Ngampel. Ana masjide. Sama. Masjidnya Sunan Kalijogo itu kadang-kadang pagelaran. Masjidnya Sunan Kalijogo. Kudu ana masjidnya. Nek ora ana masjidnya ora jenenge pesantren. Ana kitab kuninge. Iki tambah bar meneh. Yo bar meneh iki. Maka kemudian pertanyaan itu lahir terus. Aku sing gak tahu ngaji nang pesantren, gak tahu ngaji kitab kuning ku iso ora ya dadi santri. Kan sampean mesakno dhewe. Ana wis pejabat wis tuwa umure 50 tahun kepengin dadi santri. Calon wali kota mana? Pekalongan iki mbok santri mbok ora. Nanti sowan ke Kiai Zainuri, Kiai Zainuri, saya ini kepengen jadi santri, lalu membuat buku Kemenak. Santri ki syaratnya kiai, asrama, santri, tahu ngaji kitab kuning. Sampai wis tahu ngaji kita durung tahu, mulai gak kira kowe jadi santri. Pakai standarnya Kemenak. Makanya standar Kemenak itu di satu sisi baik, orang gampang ngekei bantuan. Karena tujuan Kemenak sebetulnya itu praktis sekali. Kanggo urusan
bantuan, tidak berurusan dengan dakwah dalam arti Sunan Kalijogo dengan Sunan Ngampel. Makanya ada suara terus menerus, mbok yo santri iki diperluas, orang sing ngaji kitab kuning tok. Kalau misalnya tiba-tiba Ibu Mega kepingin jadi santri, sowan sama Habib Lutfi, Bib, saya kepingin bisa jadi santri, bisa enggak? Tapi saya agak rok-rokan dikit ya, kira-kira gitu. Itu kalau pakai standar, itu ya enggak bisa. Saya dulu di Kerapiak itu pernah jalan itu, di Kerapiak itu ada Gus Hindar, Gus Haidar. Kemarin saya ketemu juga di Leler, sama-sama takziahnya. Saya agak kaget, di dalamnya Mas Hindar itu tiba-tiba ada perempuan roke semene sowan niku Gus Hindar, iki santri tampopo cah iki cah roke semene iki. Tapi kita itu harus bersyukur ada model Gus Hindar itu. Ana wong sing ngene iso wani marang santri. Bayangkan kalau orang rok gini ape sowan Kiai Zainuri masuk wani, sengkreng sengkreng iki sapa iki rene iki. Tapi orang yang seperti itu berani mendekat kiai karena ada model kiai yang seperti Mas Hindar. Orang yang model kayak gini itu nggak mungkin sowan nenggone Sunan Ngampel. Tapi mungkin sowan di Sunan Kalijogo bisa. Nah kita itu ada suara-suara mbok santri itu diperluas. Kalau saya setuju, secara pribadi saya setuju karena mengingat gerakannya Sunan Ngampel sama Sunan Kalijogo. Nah, kalau melihat sejarah ini sebetulnya ya, kalau saya melihat sejarah ini, baik Sunan Ngampel maupun Sunan Kalijogo itu sama-sama melahirkan kerajaan. Itu artinya sebetulnya santri yang dibangun oleh Sunan Kalijogo maupun Sunan Ngampel itu punya orientasi tanda kutip ya keduniaan yang luar biasa. Keduniaan yang luar biasa. Menurut cerita, ini baiknya lagi, dan ini saya pikir jika santri berperan itu harus meniru yang seperti ini ya. Menurut cerita-cerita, karena Sunan Ngampel itu ketika datang ke Indonesia itu di bawah naungan Majapahit, maka hubungan antara Sunan Ngampel dengan Majapahit itu akrab sekali. Wong bibiknya saja istrinya Raja Brawijaya. Dan menurut cerita beliau pernah menjadi salah satu pegawai di Majapahit. Maka ketika berdiri kerajaan Demak itu diwanti-wanti betul sama Sunan Ngampel. Ojo konflik karo Majapahit. Jangan konflik sama Majapahit. Saya kemarin sama keluarga saya, istri saya, 3 anak saya datang secara khusus memang kepengin delok Demak. Pengen delok Demak. Benar-benar kepengin delok Demak. Saya datang ke sana, telepon santri, tolong diantar, saya kepengin melihat Demak, saya kepengin menceritakan kepada anak-anak saya tentang Demak. Nah, datang ke Demak. Di Demak itu, di masjidnya, betapa pengaruhnya Sunan Ngampel itu luar biasa. Karena masjid Demak itu yang mendirikan adalah Sunan Ngampel ya. Itu bukan Sunan Kalijogo. Kalijogo itu bagian dari pegawainya di bawah pimpinan Sunan Ngampel, masjid Demak. Itu di pengimaman ya, di pengimaman itu ada logonya Majapahit. Logo Majapahit itu matahari yang kemudian diadopsi oleh Muhammadiyah. Ya benar itu. Kenapa toh Muhammadiyah itu logonya apa? Matahari. Itu sebetulnya mataharinya Majapahit. Nanti bisa dilihat sendiri. Nanti kalau datang ke Masjid Demak ya, lihat
pengimamannya. Di atas nanti ada kayak lambangnya Muhammadiyah. Itu lambangnya Majapahit. Simbol bahwa meski ini muslim, tapi dia adalah penerus Majapahit. Ya, penerus Majapahit. Yang aneh lagi, nang pengimamane iku gambare iku penyu. Masa ana pengimaman kok gambar apa? Penyu nek cara fikih lak ya diseneni to ya. Ora mlebu blas. Sampeyan delok meneh sampeyan. Ya adik-adik ini loh, santri-santri nanti kalau ke mana? Ke Demak. Itu penyu. Jawa ini penyu. Penyu itu mlakune alon-alon tapi umure dawa kabeh kasil. Sikile papat ngene, ya kan? Itu benar-benar penyu, Gus. Kalau tinggal saya itu, Gus. Oh, penyu. Simbol Jawa. Luar biasa menurut saya itu, luar biasa. Bahwa Hatta Sunan Ampel pun yang disebut Islamnya itu 100%, itu pun menghormati Majapahit. Maka kalau Habib Lutfi bisa bergandengan dengan Bu Mega, anggap aja setengah Sunan Kalijogo, setengah Sunan Ngampel. Nah, dan itu melahirkan dua kerajaan besar. Sunan Ngampel melahirkan kerajaan Demak, Sunan Kalijogo melahirkan kerajaan Mataram. Sama-sama Islamnya dengan cirinya masing-masing. Ya ono konflik sidik-sidik, pertengahan ada di Pajang. Nah, saya berharap santri itu kalau bikin pemerintahan ya harus bikin gitu loh maksudnya. Maksudnya saya ingin menyemangati saja lah, menyemangati lah bahwa dulu kita Islamnya dipimpin oleh dua tokoh besar itu melahirkan kerajaan, melahirkan para pimpinan. Maka kalau kemudian hari ini kita juga berperan di wilayah kepemimpinan, itu sebenarnya tidak menyalahi aturan, dan memang ya itu risalah kita itu ya di sini. Itu maksud saya gitu. Maka kalau hari ini kita punya wakil presiden yang walaupun dalam tanda kutip itu untuk dikerangkeng karo mbok sapa gak tau ketok itu ya, agak gimana gitu ya. Saya kadang-kadang gergeten kalau sapa ngono, Bu Mega apa sapa ngono kan, mbok wakil presiden ki aja mbok kerangkeng, tak seneni tenan ya. Ya kan? Kalau hari ini kita masih punya wakil presiden, kita berharap ke depan kita punya presiden. Amin ya robbal. Masuk gak iso gawe presiden teko santri? Bisa lah. Kalau wakil presiden bisa, kenapa presiden tidak bisa? Di Jawa Tengah kalau kita punya wakil gubernur hari ini, depan kita punya gubernur yang dari santri. Bisa. Kita punya visi yang jelas untuk wilayah-wilayah itu. Tapi jangan lupakan, jangan pisahkan antara Sunan Kalijogo dengan Sunan Ngampel. Pesan itu benar-benar ya. Ada yang model Sunan Kalijogo, ada yang model Sunan Ngampel, tapi jangan dipisahkan. Jangan melakukan gerakan seperti gerakan 350 tahunnya Belanda yang lalu diteruskan oleh Clifford Chrétien itu, yang mencoba untuk menghadap-hadapkan ini. Di Indonesia tidak boleh menghadap-hadapkan wilayah-wilayah yang seperti ini. Itu kita bisa sebetulnya jika kita serius melakukan itu. Nah, jadi gerakan dua wali ini ternyata melahirkan kemudian santri itu tidak hanya di wilayah bawah ternyata, tapi itu melahirkan kerajaan. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga tunas-tunas
di wilayah ini semakin banyak, di Pekalongan, amin ya robbal alamin. Ada ibu-ibu ya, semoga ada khofifah baru, wah gitu ya, amin ya robbal alamin, luar biasa ya. Itu terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.